Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Wahyu Songo Semarang. Nama Zeni Fitriyatul Munarrahmaniyah, NIM 20030961104, kelas PGMI 5C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Falsafah Kesatuan Ilmu. Dalam video kali ini, saya akan menerangkan mengenai filsafat kesatuan ilmu dari tokoh Imam Al-Ghazali. Dari argumen saya sendiri menerangkan bahwa filsafat merupakan perantara yang menghantarkan suatu siklus ilmu pengetahuan dengan menunjukkan berkembangnya ilmu pengetahuan sehingga membentuk cabang ilmu pengetahuan yang baru. Filsafat sendiri tidak bisa disebut sebagai ilmu karena bersifat subjektif. Kesatuan sendiri memberi arti sebuah aspek filosofis dan keilmuan harus menjadi sumber yang satu, tidak boleh dipisahkan. Akan tetapi, filsafat kesatuan ilmu yang berkaitan dengan prinsip-prinsip berpikir mendasar yang dapat membedakan baik buruk serta memiliki keterkaitan antara fakta dengan teori. Tidak hanya itu, filsafat kesatuan ilmu ini juga berkaitan dengan prinsip berpikir mendasar terkait dengan cara pandang individu atau juga yang disebut sebagai fitrah. Sesuatu yang dikatakan ilmu harus memiliki 3 standar. Yang pertama yaitu mengenai standar empiris. Standar empiris ini memiliki arti yang mana dapat diukur menggunakan panca indera. Yang kedua yaitu standar rasional, yaitu dapat membedakan bagaimana ilmu baik dan yang buruk. Yang ketiga yaitu mengenai standar koheren, yaitu yang berkaitan dengan fakta dan teori. Yang keempat, yaitu mengenai korespondensi, yaitu pendapat satu dengan yang lain mengenai apa itu ilmu saling berkaitan. Seperti yang dijelaskan Imam Al-Ghazali, bahwa ilmu yang sebenarnya adalah ilmu di mana yang menjadi objek pengetahuan itu terbuka sehingga tidak ada sedikit pun keraguan terhadapnya dan juga tidak akan mungkin salah atau tersesat. Jadi ilmu itu pasti. Ilmu itu membawa manusia menuju kebaikan. Sesuatu yang sudah dikatakan ilmu itu sudah pasti tidak akan membawa kita ke dalam jalan yang salah ataupun yang sesat. Dari situ bahwa ilmu pengetahuan dapat kita yakini kebenarannya karena suatu ilmu akan memiliki aspek keterbukaan sehingga penerima ilmu tidak lagi merasa ragu untuk meyakininya dan tidak lagi berpikir ilmu yang mereka ambil akan menjadikan dirinya salah atau tersesat. Ilmu yang kita punya saat ini dan yang akan datang adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pusat dari kesatuan ilmu sendiri yaitu tauhid. Ilmu merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia di dunia agar meningkatkan kualitas manusia dan meningkatnya kemampuan diri serta mengangkat eksistensi manusia tersebut. Menurut Thomas S. Kuhn berpendapat yaitu lebih mementingkan ilmu terlebih dahulu, baru selanjutnya sejarah. Kenapa seperti itu? Karena ilmulah menjadi titik tolak semua awal penyelidikan atau penelitian. Fungsi filsafat yaitu landasan untuk memahami berbagai konsep dan teori disiplin ilmu maupun sebagai bekal untuk membangun kemampuan mengenai teori ilmiah.
sebuah ilmu harus sudah mengandung 3 unsur. Yang pertama yaitu unsur ontologi. Di sini unsur ontologi yaitu landasan konsep, seperti apa yang ingin diketahui mengenai ilmu tersebut. Bisa kita jelaskan lagi, unsur ontologi ini dapat diartikan sebagai bahwa unsur ontologi yaitu sebuah nilai mengenai kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Nilai yang diperoleh harus dipahami baik pada bagian penelitian yang dilakukan atau pada penerapan ilmu itu tersendiri. Yang kedua yaitu mengenai unsur epistemologi. Di sini yaitu mengenai landasan proses. Yang disebut menjadi landasan proses yaitu bagaimana cara memperoleh ilmu itu tersendiri. Dalam unsur ini kita berpikir menggunakan nalar, imajinasi, dan yang lainnya mengenai cara kerja dari sebuah ilmu untuk merealisasikan kegiatan melalui langkah atau metode. Yang selanjutnya yaitu mengenai unsur aksiologi, yaitu di sini tujuan dari ilmu itu tersendiri. Kita mendapatkan ilmu memiliki hasil yang bagaimana, atau dapat diartikan pengetahuan yang didapat memiliki nilai baik untuk kita atau tidak, seperti itu. Selanjutnya yaitu ilmu dinyatakan benar dan dapat diuji melalui 3 unsur tersebut. Karena manusia menjadi subjek, tentu tingkah penelaahnya berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, suatu kebenaran dari ilmu itu bersifat relatif. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa untuk mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, seseorang itu hendaklah mempunyai ilmu dan kemudian wajib untuk diamalkan dengan baik dan ikhlas. Keutamaan ilmu dapat menjadi penyebab manusia untuk mendapatkan derajat yang lebih baik. Melalui ilmu manusia dapat mengungkapkan eksistensinya sendiri, karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara orang yang mengetahui dan tidak mengetahui. Al-Ghazali memiliki 3 sarana pokok bagi manusia untuk memperoleh ilmu, yaitu dengan cara 1. Menggunakan panca indera, yang bisa disebut dengan al-hawa sal-khoms, yaitu panca indera ada 5. Yang pertama yaitu panca indera penglihatan, yaitu menggunakan mata. Yang kedua yaitu pendengar, yaitu menggunakan telinga. Yang ketiga yaitu pembau, menggunakan hidung. Yang keempat, pengecap, yaitu menggunakan lidah. Yang terakhir yaitu peraba, menggunakan kulit. Yang kedua yaitu menggunakan al-akal, yaitu akal. Yang ketiga yaitu menggunakan intuisi atau zauk. Dengan alur pemerolehan ilmu seperti ketiga tersebut, bahwa panca indera bekerja untuk mendapatkan suatu ilmu yang nantinya akan berhenti pada batas kawasan akal. Akal sendiri akan bekerja di kawasan abstrak dengan memanfaatkan input panca indera melalui hayalan ataupun estimasi, dan akan berhenti pada kawasan akal tersebut. Alur seperti ini yang menghidupkan intuisi seseorang. Ilmu menurut konsep Imam Al-Ghazali sendiri yaitu pengetahuan yang bersifat koheren, empiris, sistematis, dapat diukur dan dapat dibuktikan. Ilmu pengetahuan juga dapat dikatakan sebagai aktivitas, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh manusia. Aktivitas ini
tidak hanya aktivitas tunggal saja, akan tapi suatu rangkaian aktivitas sehingga dapat disebut sebagai suatu proses. Proses dalam kegiatan aktivitas ini bersifat intelektual dan mengarah pada tujuan-tujuan tertentu. Aktivitas intelektual sendiri memiliki arti kegiatan yang memerlukan kemampuan berpikir untuk melakukan penalaran logis atau hasil-hasil pengalaman empiris. Dari sini, dapat kita simpulkan bahwa ilmu dikembangkan untuk mencapai kebenaran atau memperoleh pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar akan membawa manusia memperoleh pemahaman yang benar tentang kebenaran alam semesta, dunia, sekelilingnya, masyarakat, lingkungannya, bahkan diri sendiri. Semua hal ini tidak terlepas dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam semesta, dan falsafah kesatuan ilmu itu. Sekian dari saya mengenai penjelasan tentang falsafah kesatuan ilmu. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata-kata yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.